Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya kembali lagi kita dipertemukan di pagi hari yang berberkah ini dalam rangka menuntut ilmu agama, mengumpulkan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kita sebagai umatnya untuk senantiasa mencurahkan salawat serta taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, sahabat Ayub yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di program Sakinah, Sarapan Kidangan Nasihat. Insyaallah kita akan mulai dengan bedah buku Panduan Ibadah Umroh di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah karya Ustadz Abu Yusuf Ubaidillah hafizahullah ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu kami berikan waktunya kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan terkait dengan sifat umroh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk di pembahasan berikutnya, sa'i, melanjutkan pekan lalu. Jadi setelah kita tawaf 7 kali dan solat di belakang makam Ibrahim, maka kita lanjutkan dengan sa'i. Lanjutkan dengan sa'i, dengan langsung menuju ke arah Safa, ya, dan keluar dari pintu Safa. Apabila telah dekat dari Safa, maka disunahkan membaca innas Safa wal marwata min sya'airillah. Nanti kan kita keluar setelah sholat di belakang makam Ibrahim itu memang keluar itu diarahkan ke arah Safa, terdinding, ya, sebelah sininya memang kita akan diarahkan ke Safa, tertulis mas'a, tempat sa'i. Kita akan jalan naik dan mendekati Safa, kita baca ini ayat innas Safa wal marwata min sya'airillah, dan ini sunnah. Kalau tidak dihafal tidak apa-apa dengan umrohnya, cuman tidak dapat pahala sunnah membacanya. Kemudian dia disunnahkan juga mengucapkan abda'u bima bada Allah, saya memulai dengan apa yang Allah mulai, karena Nabi juga membaca itu, yaitu memulai dengan apa yang Allah mulai, yaitu mulai dengan Safa, kemudian Marwah. Setelah itu kita naik ke Bukit Safa. Setelah di atas Bukit Safa kita menghadap ke Ka'bah, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini kita baca, disunahkan setelah takbir 3 kali. Kemudian setelah itu kita berdoa dengan doa apapun yang Allah ilhamkan kepada kita berupa kebaikan dunia akhirat. Sama, tidak perlu dipimpin, doa masing-masing permintaannya. Setelah itu, dan sunnah kita lakukan 3 kali, kalau sekali tidak apa-apa. Iya, sunnah kita bertakbir 3 kali, bertahlil 3 kali, berdoa juga 3 kali. Setelah itu kita turun dari Bukit Safa.
berjalan ke arah Marwah. Dan ketika sampai kepada lampu hijau, karena nanti ada lampu hijau membentang di atas kepala dan akan bercahaya di lantai. Ketika sampai lampu hijau kita berlari. Iya, kita berlari atau berjalan cepat atau yang disebut dengan berlari kecil. Sampai kapan? Sampai selesai lampu hijaunya. Kalau sudah selesai lampu hijaunya, maka kita berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah sampai ke Marwah, kita tentunya naik ke Bukit Marwah seperti waktu di Bukit Sofa. Bukit Marwah lebih rendah daripada Bukit Sofa. Bukit Sofa lebih tinggi. Kita naik ke Bukit Marwah. Maka kita melakukan apa yang kita lakukan di Bukit Sofa. Menghadap kiblat, bertakbir, bertahlil, berdoa, sama. Iya, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjazza wa'ada wa nasara 'abada wa hazamal ahzaba wahda. Kita baca, kemudian kita berdoa. Doa apa saja yang kita diilhamkan. Karena yang paling penting adalah diilhamkan doa apa. Masalah ijabahnya akan dikabulkan oleh Allah. Iya. Sama. Kemudian kita turun menuju lagi arah Sofa. Dengan tadi kita sampai ke Bukit Marwah, kita terhitung satu. Jadi ini tidak melingkar. Dari Sofa ke Marwah satu. Dari Marwah ke Sofa satu lagi. Berarti jadi dua. Iya. Tidak ada bacaan yang khusus juga antara Sofa dan Marwah. Jalan saja. Berzikir, berdoa. Tidak ada bacaan khusus. Beda di sana orang pimpin seakan-akan itu doa yang rutin. Tidak. Bahkan tidak dipimpin. Tidak dipimpin. Kemudian berjalan kembali ke Sofa tadi. Ketika karena itu kiri kanan ya. Dari Marwah ke Sofa, mendekati Sofa nanti ada lagi itu lampu hijau tadi. Lampu hijau yang sebelah tadi ada juga sebelah sini. Jadi kalau ada lagi itu lampu hijau, berlari kecil lagi. Berlari kecil lagi. Kalau lewat berjalan lagi. Itu dilakukan. Naik di Bukit Sofa sama. Itu dilakukan selama 7 kali. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3, Marwah ke Sofa 4, Sofa ke Marwah 5, Marwah ke Sofa 6. Iya. Kemudian Sofa ke Marwah 7 terakhir kan. Berujung di Marwah. Akan berujung dan berakhir di Marwah. Ketika sampai di Marwah di ke-7, maka kita sudah selesai dari bersa'i namanya. Kemudian setelah itu sisa satu lagi yang harus kita lakukan supaya kita dianggap sudah selesai dari berumrah, yaitu mencukur. Bagi perempuan bisa langsung cukur setelah keluar dari pintu Marwah, karena perempuan kan cuma butuh 1 ruas jari cukurnya, dan boleh dia cukur di hotel. Cuma seruas jari. Adapun laki-laki jangan cukur di situ, karena pasti kita tidak botak, atau tidak bisa cukur seluruh rambut, karena situ hanya cukur sedikit. Kadang kita lihat jamaah umroh ikut-ikutan cukur di situ, padahal situ hanya gunting sedikit. Ya kita tentunya laki-laki keluar di sana sudah banyak jasa cukur.
orang sudah tahu kalau kita keluar dengan pakaian ihram, orang akan memanggil kita ke memang tempat cukur yang sudah disiapkan, bukan cukur sembarang, nanti jatuh rambut di mana-mana. Itu mengotori masjid nanti. Jadi memang kita pergi ke tempat cukur saja. Di sana banyak sekali tempat cukur. Iya. Dan disunahkan cukur botak lebih utama daripada cukur pendek. Cuman cukur pendek harus diperhatikan. Sebagian orang salah paham cukur pendek. Cukur pendek maksudnya kalau dipotong sedikit selesai. Enggak, cukur pendek maksudnya seluruh kepala, cuman tidak botak. Enggak apa-apa di bawah lebih pendek daripada di atas. Yang penting semua rambut diambil keliling. Ya, semua rambut diambil. Ini yang diperhatikan. Dan lebih utama botak. Karena Nabi SAW belum mendoakan orang yang cukur botak. 3 kali kemudian yang cukur pendek. Kata Nabi, Allahumma arham al-muhallikin, Allahumma arham al-muhallikin, Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang yang cukur botak. Ya Allah, rahmatilah orang yang cukur botak. Jadi semua orang cukur botak dapat ini doa. Ya Allah, rahmatilah orang yang cukur botak. Kapan Nabi bilang dan yang cukur pendek? Ketika dikasih tahu. Wal muqassirin ya Rasulullah. Yang cukur pendek juga wahai Rasulullah. Nabi langsung bilang wal muqassirin. Jadi kalau tidak dikasih tahu, tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Jadi ini menunjukkan bahwa yang utama adalah cukur botak. Dengan ini kita selesai dari umrah. Perempuan, kata Nabi, laisa 'alan nisa'i halkun, innama 'alan nisa'i taksir. Tidak ada terhadap perempuan itu botak, yang ada adalah cukur pendek. Maksudnya memotong. Dan para ulama telah menjelaskan dia mencukur, memotong seukuran seruas jari. Dengan ini selesai dari pembahasan umrah. Setelah itu tinggal kita tutup dengan pembahasan beberapa hal yang penting untuk diketahui ketika kita di Madinah, demikian pula di Mekah. Nah, itu kita akan ambil lagi pertemuan akan datang. Ada hal-hal yang harus kita tahu saat kita pergi berumrah. Di samping berumrah. Di samping berumrah. Nanti akan disebutkan gimana sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram Makkah, dan hal-hal lain. Ini adalah penutup pembahasan nanti. Insya Allah kita akan ambil mungkin beberapa pertemuan lagi. Ini sudah selesai. Jelas umroh sudah selesai. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita berpindah ke sesi tanya jawab. Seperti biasa, bagi teman-teman yang hadir secara langsung bisa bertanya menggunakan mic yang telah disediakan. Adapun teman-teman yang menyaksikan program ini secara live bisa bertanya melalui kolom komentar. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada teman-teman yang hadir. Jika ingin bertanya bisa angkat tangan. Ada yang ingin bertanya? Jika belum ada, kami bacakan pertanyaan di sini. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi Ustadz beserta keluarga serta kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Amin. Izin bertanya Ustadz, ada seorang teman yang menikah dengan seorang keturunan Cina. Ketika menikah, laki-laki ini masuk Islam. Ketika dalam perjalanan, akhirnya si suami tersebut kembali lagi ke agamanya. Pernikahan mereka bahagia. Sedang berlangsung lama sampai anaknya sudah kuliah saat ini. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Nikahnya yang awal sah. Cuman ketika dia murtad, keluar dari Islam, itu menjadikan pernikahannya kan langsung beda agama ya. Kita ini tidak dihalalkan menikah dengan beda agama kecuali laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Yang ahli kitab
Kalau bukan ahli kitab dan bukan muslim yang laki-lakinya, perempuannya dari kalangan mereka enggak. Itu saja yang dihalalkan. Adapun selain itu tidak. Adapun selain itu tidak. Iya, enggak halal menikah dengan beda agama. Walaupun dia menakjubkanmu, enggak boleh. Bahkan dikatakan di Quran, budak mukmin lebih baik daripada musyrik. Daripada musyrik. Jadi kita pisah. Kalau memang dia murtad setelahnya, kita pisah. Wallahu alam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah kita boleh berta'awudz dengan lafaz a'udzu birrahmanirrahim minasyaitonir rajim dengan dalil keumuman perintah Allah untuk berta'awudz saat membaca Al-Qur'an? Bisa. Kalau dikatakan bisa. Cuman keumuman ayat itu telah dikhususkan dengan perbuatan Nabi. Karena Nabi telah mengajarkan juga lafaz-lafaz ta'awudz. Lafaz-lafaz ta'awudz. Iya. Tapi kalau kita berdalil hanya berdalil dengan dalil umum, bisa. Karena orang boleh berdalil dengan dalil umum selama tidak tahu dia pengkhususannya. Tapi kalau kita sudah tahu pengkhususannya, ya kita wajib beramal dengan dalil khusus. Dan beramal dengan dalil khusus bukan berarti kita membuang dalil umum, tidak. Karena beramal dengan dalil khusus sudah masuk dalam dalil umum. Sudah masuk dalam dalil umum. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya sekarang tinggal jauh dari masjid sunnah, sekitar 5 km. Sedangkan yang dekat tiap subuhnya kunut. Apakah saya ikut imam kunut? Salat saja di situ dan tidak perlu ikut kunut. Kita berdiri saja sambil menunggu dia ruku. Sambil menunggu dia ruku. Karena tidak wajib seorang itu kunut. Bagi yang berpendapat kunut saja, tidak wajib bagi dia kunut. Apalagi yang tidak berpendapat kunut. Tidak wajib dia ikut kunut. Dia cukup berdiri saja menunggu imam ruku. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya pertandingan bulu tangkis? Tidak pakai pendaftaran dan hadiahnya dari sponsor, bukan peserta. Bulu tangkis ya. Bulu tangkis, hadiahnya apa katanya? Bukan berasal dari peserta, tapi dari sponsor. Tidak ada biaya pendaftaran juga. Kita lebih ke melihat pertandingan yang dibolehkan oleh Nabi yang ada hadiahnya. Karena pertandingan itu ada 3 jenis. Ada pertandingan yang tidak boleh dilakukan walaupun tanpa hadiah. Ada juga pertandingan boleh dilakukan walaupun pakai hadiah. Ada juga pertandingan yang tidak boleh dilakukan jika ada hadiahnya dan boleh ya jika tidak ada hadiahnya dari siapapun. Masalah sponsor itu kan kadang kita untuk lari dari hadiah, lari dari judi. Pertama, ada lomba, pertandingan, boleh bahkan berhadiah. Bahkan walaupun dari yang bertanding, jangan dari sponsor, dari yang bertanding pun boleh. Pertandingan apa itu? Pertandingan yang ada pada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Beliau bilang la sabaqa illa fi khuffin au fi hafirin au naslin. Tidak boleh ada pertandingan. Tidak boleh ada pertandingan. Ya. Illa fi khuffin. Kecuali pada khuf, yaitu onta. Lomba onta dinaiki, ditunggangi dan dilombakan. Boleh.
au fi hafirin, atau pada hafir, itu yang bersepatu kuda. Lomba berkuda boleh bahkan walaupun dari yang bertanding. Au naslin, atau lomba pada nasl. Nasl itu mencakup panah, pedang, ya, senjata itu. Itu nasl. Bisa pedang, bisa memanah, itu masuk dalam nasl. Ini 3 lomba. Nabi bilang, perhatikan haditsnya, la sabaqa, tidak ada perlombaan. Maksudnya apa? Perlombaan yang apa ini? Ma kata Al-Khattabi rahimahullah, ma yaj'alu lis-sabiqi ala sabaqihi min ja'lin. Tidak ada perlombaan, kata Al-Khattabi, yang ada hadiahnya. Yang dibolehkan ada hadiahnya kecuali 3. Kecuali 3. Lomba onta, lomba kuda, lomba memanah atau berpedang. Berarti kita pahami di sini, ini yang dipakai oleh mayoritas. Tidak boleh ada hadiah kecuali ini. Tidak boleh ada hadiah kecuali ini. Selain ini maka 2. Boleh dilombakan tanpa hadiah, dari yang berlomba atau dari pihak ketiga. Bulu tangkis masuk di tadi? Tidak masuk. Tidak masuk di hadis tadi Abu Hurairah, riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Iya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lomba yang mubah dilombakan tapi tidak boleh ada hadiah dari yang berlomba atau dari pihak ketiga. Kemudian di sana ada lomba yang haram, yaitu lomba yang melalaikan dari Allah. Ia meninggalkan yang wajib atau melakukan yang larang. Itu lomba diharamkan. Haram diperlombakan bahkan tanpa hadiah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika ada yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustaz, dalam aturan kedudukan seorang PNS atau ASN, posisi PNS wanita perempuan itu dikatakan PNS wanita atau perempuan dilarang menjadi istri kedua, 3 dan 4. Bagaimana kalau seorang PNS wanita ingin menikah tapi dia mengambil jalan tidak diumumkan karena dia mau PNS, mau juga menikah menjadi istri kedua, ketiga dan keempat? Baik, Pak. Sebelum masuk di Bapak tadi, saya ada faedah ya tentang lomba tadi. Kan sebagian orang, saya pernah sebenarnya menjawab ini tahun lalu kapan itu, bahwa dalam bulu tangkis tidak boleh ada hadiah. Sebagian orang bilang itu keliru. Sebenarnya orang perlu tahu saja bahwa kita kan tidak mungkin ngomong begitu kalau tidak ada bacaan. Jadi ada saya baca dari ucapan para ulama, diantaranya juga adalah Al-Khattabi rahimahullah, di dalam syarah Sunan Abu Daud, yaitu Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Daud, beliau berkata begini, wa ammas sibaq bit tayr war rijl wa bil hammam wa ma yadkhulu fi ma'nahu mimma laysa min uddatil harb wala min babil quwa alal jihad fa akhdhu sabaki alaihi kimarun mahdurun la yajuzu. Ini dasarnya. Adapun berlomba dengan burung terbang, burungnya lomba burung. Biasa orang lombakan burung apanya? Merpati. Iya.
atau lomba lari bahkan, iya, atau lomba dengan yang lainnya yang tidak masuk dalam persiapan perang, tidak masuk juga dalam persiapkan kekuatan untuk jihad. Bulu tangkis masuk enggak kekuatan untuk jihad? Apa? Kuat pukul. Iya, yang tidak masuk dalam kekuatan jihad, iya, maka kata beliau, fa'akhdus sabak alaihi kimar, mengambil hadiah padanya judi, mengambil hadiah padanya judi, mahdhurun, diharamkan, fala yajuzu, tidak boleh. Ini harus kita hati-hati dalam hal tersebut. Ya, kalau mau bulu tangkis saja, olahraga. Adapun lomba tidak. Kalau sudah begitu, itu sudah kita lebih dari olahraga. Tujuan olahraga itu kan supaya segar, kuat beribadah, bukan untuk lomba. Bukan untuk lomba. Kalau sudah begitu sudah lebih kita. Sebagian orang kadang berluas-luas. Biar main futsal lomba juga. Dia buka juga hadiah. Apa katanya? Ini kan lomba yang mubah, boleh hadiah. Memang mubah itu tidak boleh ada hadiah. Karena itu sudah masuk judi. Sudah masuk judi. Ini wallahualam. Kemudian kita masuk pertanyaannya Bapak. Kita masuk pertanyaannya Bapak. Jadi masalah ini kan berarti syarat dari pemerintah Pak. Ketika dia masuk dan dia tahu itu syarat, tidak boleh dia langgar. Kalau dia langgar batal PNS. Gaji yang diambil haram Pak jadinya. Karena dalam hadis Nabi SAW, al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim di atas syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka tidak terpenuhi itu gaji yang dia dapat. Tidak dibolehkan Pak bagi seorang muslim yang seperti itu. Kalau memang dia mau melanggar syarat itu, mau memilih yang mubah untuk dipoligamikan, maka dia cabut diri. Tidak boleh dia mau juga PNS ambil gaji, mau juga sebagai istri kedua. Tidak boleh. Ketika ada syarat, kita batalkan dulu syaratnya, baru kita ambil itu. Seperti itu Pak. Afwan, jazakallah. Barakallahu fiik Ustaz. Jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Silakan maju. Bismillah. Kalau misalnya Ustaz ada seorang dai bid'ah atau ahli bid'ah yang dia ini kelakuannya sudah perbuatan kekafiran kayak terkait sifat-sifat Allah atau yang sebagainya. Kalau kita ditanya bilang apakah si fulan ini sudah kafir, maka apa dijawab Ustaz? Kalau dia memang jelas ia melakukan kekafiran, sujud di kuburan, hal-hal yang membatalkan keislaman, ya kalau kita ditanya apakah perbuatan si fulan ini kafir, ya kafir. Perbuatannya. Orangnya kita pergi ke sana, tegakkan hujah. Iya, sampaikan hujah. Kalau sudah sampai hujah ya kafir. Kafir. Wallahu a'lam. Syukran. Barakallahu fiik Ustaz. Jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Jika tidak ada, kami bacakan pertanyaan di sini. Apakah sah hukum orang yang berlari estafet saat sa'i? Berlari estafet, gimana itu? Yang anda tahu estafet itu Ustaz, misalnya dari titik A ke titik B, ada 4 orang misalnya. Berarti dia berhenti di situ, diam. Harusnya begitu estafet. Hanya yang lain yang lanjut. Gimana itu maksudnya? Atau suruh mungkin penanyanya Ustaz menjelaskan ini. Jelaskan ini. Iya. Yang bertanya pakai kertas. Berarti ada pelakunya di sini nih tuh. Suruh jelaskan tuh. Karena pakai kertas. Siapa yang bertanya?
Tidak mengaku gitu. Tidak mengaku gitu. Bukan tidak mengaku, jin itu tidak dilihat. Alhamdulillah. Baik, berpindah pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukum saat saya telah mandi tetapi tidak punya niat berwudu? Lalu saya berniat setelah mandi untuk sholat. Tapi saya menjadikan mandi yang saya tidak berniat di awalnya untuk berwudu. Apakah sholatku sah? Tidak sah. Karena tidak ada niat untuk berwudu. Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya kalau tidak niat tidak dapat apa-apa. Salatnya tidak sah karena tidak wudu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan doa berjamaah dengan berdoa di majelis atau selainnya lalu diaminkan orang-orang? Doa berjamaah setelah sholat tidak ada tuntunannya, tidak pernah Nabi contohkan. Adapun doa di majelis, iya doa di majelis, Nabi kadang mendoakan orang di majelis. Seperti di Jumat, Nabi kadang berdoa di Jumat. Jadi ada yang datang dari Nabi dari hal tersebut. Adapun doa berjamaah setelah sholat 5 waktu, tidak ada sama sekali dinukil dari Nabi walaupun sekali belum berdoa setelah sholat 5 waktu. Tidak ada sama sekali penukilan. Beliau berdoa dan diaminkan oleh para sahabat. Tidak ada sama sekali. Kalau di majelis, di kafaratul majelis itu juga kan doa. Itu juga adalah doa. Jadi masuk semua dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya tidak sholat subuh tapi melakukan sholat duha? Percuma sholat duhanya, kafir. Orang yang sengaja tidak sholat subuh, kafir hukumnya. Batal sholat duhanya. Batal sholat duhanya. Sekali lagi, karena orang yang tidak sholat subuh, kafir hukumnya. Kalau dia sengaja meninggalkannya. Tidak ada silang pendapat. Sepakat para ulama, orang yang sengaja meninggalkan sholat subuh ataupun sholat lain, yang lain, kafir. Iya, jadi percuma sholat duhanya, kan dia sudah kafir, murtad, keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah keutamaan sedekah di hari Jumat? Tidak ada dalil khusus. Cuman Jumat itu hari terbaik matahari terbit padanya. Khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jum'ah, kata Nabi. Hari terbaik yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Ya, kita bersedekah Jumat dengan harapan itu di hari terbaik. Kalau dalil khusus tidak. Setiap hari dianjurkan kita bersedekah, karena setiap hari malaikat turun. Seperti di hadits Abu Hurairah, ma min yaumin illa wa ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa wa malakan yanzilan. Tidak ada satu hari pun yang seorang hamba masuk di waktu subuh di hari itu kecuali ada 2 malaikat yang turun. Semua setiap hari. Setiap hari. Yaqulu ahaduhuma, berkata salah seorang dari malaikat itu, Allahumma ati mumfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu pengganti dari sisimu. Yang lainnya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang tidak bersedekah kehancuran pada hartanya. Jadi itu setiap hari, dari hari Jumat sampai Kamis, setiap hari. Cuman kenapa kita anjurkan sedekah Jumat? Karena itu hari terbaik matahari terbit di dalamnya. Sayyidul ayyam, pimpinan hari. Pimpinan hari. Maka kita dianjurkan bersedekah di hari itu dan juga di hari lain. Cuman kita harapkan keutamaan hari itu membuat sedekah kita lebih berkah. Wallahu a'lam. Kalau menunda sedekah Ustaz, misalnya hari Kamis bisa bersedekah, tapi dia tunda besok ini deh, supaya lebih utama. Kata Nabi, la tumhil, jangan ditunda. Karena kita itu punya hari ini, besok bukan punya kita. Bisa kita sebentar kita tidur tidak bangun lagi. Pokoknya kata Nabi, la tumhil, jangan kamu undur kalau ada taufik bersedekah.
Jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu Jumat, jangan. Kalau ada keinginan sedekah terbetik dalam hati, langsung saja. Jangan ditunda, karena kamu harimu hari ini, besok bukan harimu. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang sholat sunnah. Kalau luput di rakaatnya, apakah kita tambah 1 rakaat lalu sujud sahwi? Luput Di rakaatnya. di rakaatnya. Luput apa dulu? Kalau luput yang rukun, wajib kita tambah, dan sunnah sujud sahwi. Wallahualam. Kemudian yang kedua, kalau sholat wajib di jamak, apakah sholat sunnahnya juga di jamak atau bagaimana Ustaz? Kita sholat wajib jamak berarti musafir, gitu ya. Musafir tidak ada lagi sholat sunnah, kecuali sholat sunnah sebelum subuh, karena Nabi juga tetap lakukan. Gugur sholat sunnahnya musafir, dan pahalanya tetap mengalir. Siapa yang biasa melakukan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah saat mukim, maka saat safar ditulis pahalanya seperti mukim. Ditulis pahalanya seperti mukim. Jadi tidak perlu khawatir tentang pahalanya. Wallahualam. Kalau Ustaz tanpa qasar, misalnya di sini di JF, misalnya lagi hujan, bagaimana sholat sunnahnya? Tidak ada juga. Kalau jamak kan tidak ada sholat sunnah. Kalau kita jamak tidak sholat sunnah. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Karena di hadits Nabi bahkan la yusabbih bainahuma, adalah Nabi tidak sunnah, tidak melakukan sholat sunnah antara keduanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz, sekarang Ana dan semua teman-teman di sini adalah penuntut ilmu, dan terkhusus Ana, sholat sunnah yang paling susah Ana lakukan itu sholat sunnah setelah Isya, karena bertabrakan dengan waktu makan, dan kapan lambat makan maka lambat pula untuk murojaah dengan teman. Di posisi ini Ustaz, apakah ada keringanan, yaitu kita akhirkan sholat sunnah setelah murojaah? Tidak, harusnya kita melihat hal tersebut. Ini kan ada namanya tazahum al-ibadat, saling berebutan ibadah. Ada dzikir, ada sholat sunnah. Sekarang pertanyaannya, kita dzikir atau kita langsung ada makan, habis salam assalamualaikum warahmatullah, oi makan, begitu atau gimana? Kan begitu di pertanyaan dulu. Kalau itu makan setelah dzikir, maka seharusnya kita sholat saja. Setelah sholat fardu, sholat isya, langsung saja bangkit untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah, baru kita pergi makan. Jadi kita korbankan dzikirnya, tidak apa-apa, karena dzikir kan kita telah sudah dzikir di sholat yang lain. Kita telah dzikir di sholat yang lain. Iya. Jadi ini kalau misalnya tidak bisa dikompromikan. Kalau bisa kita kompromikan, bisa kita kompromikan, dzikir dengan cepat, kemudian langsung sholat sunnah dengan cepat. Karena sholat sunnah itu boleh hanya baca Al-Fatihah, di rukunya hanya baca Subhana Rabbil Azim 1 kali, di sujudnya hanya baca Subhana Rabbil A'la 1 kali. Itu kan butuh berapa menit itu? Tidak sampai 2 menit. Tidak sampai 2 menit. Orang sholat sunnah itu tidak sampai 2 menit. Iya. Apalagi hanya baca Al-Fatihah, tidak sampai 2 menit. Artinya tidak ada yang kita luputkan. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apakah bisa sholat ba'diyah isya itu diakhirkan sebelum tidur, lalu dilanjutkan dengan witir? Tidak, kan namanya rawatib yang ikut setelahnya. Kalau jauh waktunya tidak dikatakan lagi rawatib. Iya kan, kita boleh qadha kalau memang luput. Kalau sibuk setelah sholat, boleh qadha di waktu lain. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, Anda bacakan satu pertanyaan sebelum kembali ke ikhwan. Bagaimana hukum menyukai seorang wanita tanpa melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat? Cuman suka. Suka saja. Suka saja. Tidak ada dia pergi ke sana, WA, tidak dia lihat statusnya,
kasih lope, kasih jempol atau gimana? Susah kayaknya itu Ustaz, susah. Iya, maksudnya gimana ini? Gimana modelnya ini? Suka tapi tanpa melakukan apapun. Apakah kita tidak melihatnya? Jadi kita langsung suka begitu tanpa dilihat. Kan begitu pertanyaannya. Apa kita tidak lihat? Itu sudah melakukan sesuatu. Ya kan? Kita pasti melihatnya dengan mata melotot. Kalau suka. Kan begitu. Baru kita bilang tidak melakukan sesuatu. Sudah kita melakukan sesuatu itu. Iya kan? Dan pasti hati kita kan sudah menghayal. Wah, enak juga ini ya pipinya. Cantik juga ini ya, oh hidungnya. Kan sudah dibayangkan oleh hati lagi. Sudah banyak dilakukan. Sudah banyak dilakukan. Maka lebih baik kalau suka antara dua saja. Datang melamar atau bersabar. Kalau belum bisa, dua saja. Iya. Dan belum tentu yang kita suka sekarang itu kita suka nanti. Belum tentu. Iya. Belum tentu kita suka nanti. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika ada yang bertanya bisa angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum bermualah dalam wudu? Apakah disunnahkan atau diwajibkan? Muwalah dalam wudu, berkesinambungan, bersambung langsung Ustaz. Apakah diwajibkan dalam wudu atau disunnahkan? Khilaf. Sepakat kalau disyariatkan. Sepakat kalau wudhu itu harus mualah. Setelah cuci tangan, setelah cuci wajah, cuci tangan. Setelah tangan, usap kepala. Setelah usap kepala, cuci kaki. Disyariatkan, sepakat. Cuman berselisih apakah wajib atau sunnah. Wallahualam. Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Jika belum ada yang bacakan pertanyaan di sini. Bagaimana Ustaz kalau kita sudah gundul, tidak ada sama sekali rambut, sedangkan kita berhaji atau umroh? Jalankan saja gunting di atas. Jalankan saja itu alat cukur di atasnya. Jadi kita tanpa rambut pun jalankan saja. Itu sudah dicukur namanya. Iya, jalankan saja. Wallahualam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah termasuk perbuatan zalim atau khianat jika pengurus masjid tidak membuat toilet untuk buang air besar, padahal kas masjid mampu untuk membuatnya? Bah, Masya Allah itu ya. Itu urusan tak sama masjid itu. Saya tahu masjid punya, dia bilang ada semua WC di rumahnya. Kan tidak bisa kita bilang begini. Kalau ada begini, jangan adukan ke ustadz. Di rapat masjid, sarankan. Jangan langsung tanya dolim atau tidak itu. Masalahnya masing-masing masjid punya masalah tersendiri. Punya pemikiran tersendiri. Jadi tidak bisa langsung kita pergi bertanya di tempat umum dolim atau tidak. Akhirnya nanti ustadz yang juga Pak Bambangan, tahu Pak Bambangan, langsung dibilang dolim ini uang orang tidak dipakai. Tidak. Mereka mungkin sudah rapatkan, mereka mungkin sudah musyawarahkan, baru kita pergi bilang dolim. Kan begitu. Butuh diperhatikan baik-baik pertanyaan tentang orang begitu. Iya, kita harus pergi tanya dulu di sana, gimana tasawur masalahnya, kenapa itu terjadi. Jangan, haknya orang ini saudara. Kita tuduh orang dolim itu bahaya. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah benar hanya ustadz dan ulama yang bisa sholat wajib 5 waktu? Karena tidak. Apakah benar hanya ustadz dan ulama yang bisa sholat wajib 5 waktu karena tidak perlu bekerja? Ulang.
apakah benar hanya ustadz dan ulama yang bisa yang bisa menunaikan sholat wajib 5 waktu secara rutin dikarenakan tidak perlu bekerja? Buh. Tentunya ini tidak dibenarkan. Semua orang wajib sholat 5 waktu. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang buta di hadits Bukhari Muslim. Dia bilang, ya Rasulullah, inni a'ma wa laysa li qa'idin yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya ini buta dua-dua mata. Tidak ada penuntun yang menuntunku ke masjid. Tidak ada yang bisa menuntunku ke masjid. Maka dia bilang, apakah ada keringanan untuk sholat di rumah? Ini, boy, bukan ulama juga ini. Iya kan, bukan ustadz. Orang buta, orang biasa. Datang bertanya kepada Nabi. Tidak ada penuntunnya ke masjid. Dia minta keringanan untuk sholat di rumah 5 waktu. Nabi bertanya kepadanya, kamu dengar adzan enggak? Kamu mendengar adzan? Dia bilang, iya. Kata Nabi, fa'ajib, maka wajib kita menjawab adzan. Ini orang biasa. Datang lagi seorang Arab pedalaman kepada Nabi, hadits Bukhari Muslim juga. Arab pedalaman ini tentunya bukan ulama, bukan ustadz. Arab pedalaman, kebanyakan mereka adalah orang bodoh. Dia datang kepada Rasulullah SAW bertanya, apa yang wajib bagiku? Kata Nabi, sholat 5 waktu. Dia bertanya, apakah ada selain itu? Tidak, kecuali kamu mau melakukan sunnah. Ini orang biasa. Iya, tentu ucapan tadi itu tentu tidak benar. Terus ada perkataan tadi ya, karena ustadz tidak bekerja, buah. Iya. Jadi luang waktunya ustadz begitu. Luang waktunya, buah antum kira ustadz tidak kerja? Ustadz, ulama juga bekerja. Bekerja, mengajar itu bekerja. Mengajar itu bekerja, berdakwah itu bekerja. Kerjaannya para nabi dan para rasul. Jadi jangan bilang tidak bekerja. Bekerja semua orang. Karena ustadz juga punya istri. Iya kan? Yang harus dia nafkahi. Ustadz juga punya anak yang harus dia nafkahi. Kan dia wajib bekerja. Ustadz itu wajib bekerja. Iya. Sama dengan orang lain. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah boleh mendahului imam dalam membaca surah setelah Al-Fatihah? Karena kita hafal surah yang dibaca imam. Salat jahriyah? Nah disebut Ustaz. Harusnya jahriyah karena dia tahu. Dia dengar ya? Iya. Masalahnya tidak sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah bagi makmum. Tidak sunnah. Jadi makmum itu hanya diizinkan baca Al-Fatihah saja ketika dia sebagai makmum di sholat jahriyah. Iya, di sholat jahriyah hanya membaca Al-Fatihah. Kata Nabi, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jadi ada yang membaca di belakang imam. Nabi bilang jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Jadi izinnya hanya Al-Fatihah, tidak membaca yang lain. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, asal usul Dajjal itu dari mana Ustaz? Dari keturunan Adam. Dajjal itu keturunan Adam. Dari keturunannya Nuh, keturunannya Nuh. Dan Dajjal itu sudah ada. Bahkan dari masa Nabi pernah dilihat oleh sahabat terikat di sebuah pulau, dan sahabat yang melihatnya itu tidak ingat pulau mana itu. Itulah kuasanya Allah. Kuasanya Allah. Dajjal itu sebagaimana Ya'juj dan Ma'juj, keturunannya Nuh yang berhasil naik di perahu itu. Yang berhasil naik di perahu Nuh. Sama dengan Ya'juj Ma'juj ada sekarang. Cuman kita tidak tahu di mana tempatnya. Allah yang merahasiakan. Itu kuasanya Allah itu. Wallahualam. Dan nanti akan dikeluarkan. Dajjal akan dikeluarkan, Ya'juj Ma'juj akan dikeluarkan pada waktunya. Karena itu tanda hari kiamat kubra. Wallahualam.
Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika ada yang bertanya dipersilakan. Silakan Pak. Bismillah. Hadis tentang Nabi Ustaz setelah perang Badar itu, bahwa ada sahabat yang mengatakan apakah ada perang lebih besar dari ini? Rasulullah menjawab ada, perang melawan hawa nafsu. Apakah itu hadisnya dhaif Ustaz? Ya wallah alam itu. Wallah. Kalau itu belum pernah dengar, tapi tidak masalah Pak. Kalau kita udah dapat riwayat siapa itu Pak? Nah itu saya dengar dari salah satu ustadz juga bilang itu hadis Ustadz dhaif gitu. sunnah. Iya, Ustadz sunnah. Oh dia bilang dhaif. Iya. Sudah makin. Kenapa kita tanya lagi ke saya? Kalau Ustadz bilang dhaif ya sudah, itu sudah dia teliti. Ya, kita percaya saja. Ustadz betulan toh? Iya. Bukan betul. us. Kalau Ustadz yang bilang itu sudah benar Pak. Dah? Barakallahu Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Silakan. Awas Ustaz, ada pertanyaan titipan dari keluarga. Katanya ada ta'arud, kontradiksi tentang salat sunnah tahiyatul masjid. Ini ada 3 orang, salah satunya Abi Ana Ustaz. Terus yang 2 orang ini, si A dan si B ini, si B tak kala masuk masjid, beliau duduk terus bangkit mendirikan salat sunnah tahiyatul masjid. Terus tak kala selesai Ustaz, si A ini menegur, katanya kalau sudah duduk tidak boleh lagi ngerjakan itu Ustaz, salat sunnah. Terus dia bawakan dalilnya. Terus si B juga ini punya dalil Ustaz. Dia bilang katanya masih boleh katanya kerjakan salat sunnah itu Ustaz. Tahiyat masjid. Iya. Berdalil dengan apa? Ustadz katanya dia pernah dengar Ustadz bilang begitu Ustadz. Baik. Sebenarnya tidak ada masalah ini ya. Tidak ada masalah ini. Jadi memang masing-masing punya dalil. Ia mengatakan tadi, iya, tidak boleh duduk sebelum tahiyat masjid. Kalau sudah duduk tidak boleh lagi tahiyat masjid. Hadits Nabi SAW yang beliau katakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk hingga dia sholat 2 rakaat. Hingga dia sholat 2 rakaat. Dari sini adalah dilarang, jangan duduk sampai sholat. Berarti sholat dulu baru duduk. Tapi yang mengatakan tadi, kalau ada ustaz juga yang mengatakan tidak apa-apa kalau sudah duduk untuk bangkit lagi tahiyat masjid, karena ada kejadian di masa Nabi juga. Bukan di masa Nabi ya, di masanya Umar. Iya, Utsman masuk masjid langsung duduk karena Umar khutbah. Iya, duduk. Umar suruh bangun. Sholat dulu 2 rakaat. Di situ menjadi dalil bahwa ternyata walaupun sudah duduk boleh. Nah, ini sebenarnya tidak ada pertentangannya ini. Tidak ada pertentangan sebenarnya. Kita tinggal arahkan saja orang bahwa kalau datang masuk masjid, sunnah adalah langsung sholat tahiyat masjid. Dan siapa yang belum sholat tahiyat masjid dan karena terlanjur duduk, boleh dia berdiri tahiyat masjid. Begitu saja. Masalah sunnahnya masuk sholat. Tapi kalau sudah duduk, boleh enggak? Masalah boleh ini bukan sunnah. Boleh. Itu komprominya. Itu adalah komprominya. Walaupun di sana
ini sebenarnya perbuatan ini bertentangan dengan hadits Nabi. Ketika bertentangan dengan hadits Nabi, kita tidak boleh berdalil dengan perbuatan sahabat. Begitu sebenarnya yang menguatkan yang pertama. Wallahualam. Dan tidak sampai di baku pukul di kampung ini. Tidak sih. Alhamdulillah. Saya ada Ustaz. Yang terakhir apa? Kan di dalam sholat itu tidak boleh melipat pakaian Ustaz. Tapi kalau begini Ustaz, termasuk? Mengapa itu? Melipat. Bukan. Nggak melipat itu cuma menarik saja. Tidak melipat. Jadi melipat yang dimaksud. Berarti boleh Ustaz? Iya kan yang dimaksud itu melipat pakaian. Nah, Semua orang. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, 3 pertanyaan terakhir. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya Ustaz. Jadi ada sebuah keluarga, mereka ini tinggal memiliki satu orang tua, ayah begitu Ustaz. Dan ayah mereka ini memiliki rumah yang besar Ustaz. Ini masalah warisan Ustaz. Masya Allah. Terus mereka semua ini ada sekitar 7 bersaudara, semuanya sudah punya rumah Ustaz. Jadi mereka sudah punya rumah, sudah punya keluarga masing-masing. Dan ayah mereka ini sudah sangat sepuh Ustaz. Jadi pertanyaan Ustaz, untuk yang masa yang akan datang kalau misalkan ayah mereka meninggal, ini kan sudah dibicarakan masing-masing dari anak ini bagaimana ini masalah warisan yang ditinggalkan. Nah, ada seorang yang paling tua di antara mereka mengatakan dengan alasan kan kita semua sudah punya harta, sudah punya rumah, ini rumahnya orang tuanya ini tidak disuruh jual begitu Ustaz, tidak disuruh bagi warisannya, maksudnya begitu Ustaz. Dengan alasan supaya karena mereka ini sudah apa namanya istilahnya, sudah di kampung-kampung orang begitu Ustaz. Dengan alasan ketika mereka pulang, maksudnya mereka bisa pulang ke rumah itu untuk mengenang masa-masa kecil mereka, mungkin begitu Ustaz. Jadi misalkan anak pertama, kedua atau ketiga dan seterusnya, ketika mereka kembali itu ada rumah orang tuanya yang bisa dilihat begitu Ustaz. Jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukum ketika orang tua sudah meninggal? Karena yang pernah ana dengar juga Ustaz, kan ketika orang tua sudah meninggal warisannya harus dibagi begitu, supaya orang tua tidak punya beban lagi begitu. Jadi bagaimana ini dalam kasus yang begini Ustaz? Ini harta orang tua tidak dibagi dengan alasan yang seperti tadi Ustaz. Apakah orang tuanya mereka sudah terbebas dari tanggung jawab itu atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Baik. Pertama, jangan bicarakan itu, bapak belum meninggal. Ini namanya mengharapkan meninggal. Kasihan. Berdoa saja supaya dia diberikan umur panjang, bisa beribadah kepada Allah. Boy, belum apa-apa. Lama-lama nanti ada yang kagetkan bapak itu. Supaya meninggal cepat. Ya, tegas sekali. Iya, berharap saja itu bapak masih hidup lama dan kita bisa berbakti. Enggak usah sudah bicarakan lagi warisan. Nanti baru dibicarakan. Tegas sekali itu kalau begitu, bapak masih hidup sudah dibicarakan warisannya. Iya, sekali lagi berharap saja karena masalahnya itu, iya, kita celaka kalau bapak meninggal belum bisa masuk surga karenanya. Kata Nabi, rogiba ampu, kecelakaan bagi seorang, adroka abuwaihi, au ahadahuma, indal kibar walam yudkhil huma al jannah. Kecelakaan hadis di Bukhari di Adabul Mufrad itu. Walam yudkhilhul jannah. Kecelakaan bagi seorang yang mendapati kedua orang tuanya ketika sudah tua atau salah satu dari keduanya sudah tua tapi tidak menjadi sebab masuknya di surga. Kan maksudnya orang tua makin tua ya kita makin berbakti.
makin mengharap dia masih hidup lama supaya masih tetap ada sebab masuk surga. Sekarang sudah dibicarakan warisannya, berarti mau sekali begitu ayah meninggal, kita sudah merasa repot dengan ayah, kan begitu, bah. Mana itu? Wallahu alam itu. Tapi untuk masalah warisan memang harus dibagi. Terserah mau kita tetapkan itu rumah tidak dijual, masalah dijual kan masalah lain, tapi harus dibagi sahamnya itu rumah. Karena kalau tidak, 7 bersaudara ini mungkin bersepakat untuk itu. Tapi anak dari 7 bersaudara itu, ketika ini bersaudara meninggal, bahkan saudara ini juga, kalau yang lain meninggal, beda lagi nanti pikirannya. Beda lagi nanti pikirannya. Apalagi digoda dengan harga. Mungkin kalau belum ada harganya, belum ada yang menawar, bisa ngomong begitu. Tapi kalau ada dibilang ini rumah nilainya 1 ember, selesai. Siapa yang tidak tergoda, tidak bisa kita tidur itu. Mulai berpikir, bahkan di sana ada orang berpikir, semoga cepat mati saudaraku supaya banyak saya. Yang pikir begitu. Mungkin kita bisa pikir begitu antara bertujuh, tapi masing-masing anak. Kalau kita nanti meninggal, apakah punya pemikiran seperti itu? Jangan. Ya, makanya disegerakan pembagiannya nanti. Ya, kapan sudah meninggal orang yang mewarisi, maka ahli waris segera bagi harta warisannya. Wallahualam. Tapi Ustaz, ada yang terakhir Ustaz. Dan ini titipan pertanyaan Ustaz, masih masalah warisan Ustaz. Ini orang tuanya sudah meninggal Ustaz. Tapi karena mereka, kalau anak tidak salah 4 orang begitu Ustaz, yang tinggal dengan ibunya ini anaknya perempuan Ustaz. Jadi yang merawat ibunya dari pertama sakit sampai meninggal itu adalah anak perempuan ini. Nah ibunya ini karena melihat anak perempuan ini yang ada di sampingnya terus sampai dia mendekati ajalnya, dia menulis seperti wasiat begitu Ustaz, yang di hartanya ini dititipkan kepada anaknya perempuan ini, karena yang menemani dia ini cuma dititip atau dikasih? Dikasih begitu Ustaz. Jadi ya, karena alasan beda itu titip sama kasih. Dikasih Ustaz. Jadi dikasih, dibilang sama anaknya ini hartanya ini yang dia tinggalkan, dia kasih sama anaknya perempuan ini. Dan setelah itu Ustaz, meninggal orang tua ini wasiat ini dibawa sampai ada rekamannya begitu Ustaz. Rekaman mungkin video anak lupa juga Ustaz, video atau rekaman suara dibawa ke tempat untuk buat sertifikat begitu Ustaz. Notaris iya. Dibawa ke notaris sampai keluar itu akta mungkin rumah atau apa begitu Ustaz, yang sudah atas namanya begitu. Namanya anak perempuan tadi ini Ustaz. Nah ketika itu sudah pada datang keluarga dan anak-anaknya juga datang yang lain, mereka ini sudah menuntut Ustaz, menuntut untuk warisan ini dibagi. Jadi bagaimana itu Ustaz? Kalau dari segi hukum kan sudah namanya sudah dibalik jadi namanya perempuan ini. Kalau dari agama bagaimana itu Ustaz? Ini wasiat? Iya Ustaz. Jadi sebelum ibu ini meninggal sudah ada rekamannya dan juga ada wasiatnya untuk diberikan ini semua hartanya ini kepada perempuan dengan alasan anak perempuannya ini yang menjaga dia dari waktu. Anak-anak paham, anak cuma tanya tadi wasiat atau bukan. Yes. Baik, ini ada kesalahan ini ya. Pertama, la wasiat li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris akan membagi warisan. Tidak boleh ada wasiat memang. Di syariat menutup itu pintu. Karena kalau wasiat pasti nanti sesuai dengan itu yang berwasiat. Dia lihat ini yang berjasa, dia kasih banyak. Apalagi disakit, orang tidak bagus sudah pikirannya. Makanya Nabi tutup, la wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena banyak perkelahian di sana masalah wasiat. Maka alhamdulillah syariat memang tutup. La wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kemudian yang kedua, kesalahannya ini, itu tadi kesalahan ibu ya, kesalahan orang tua. Kesalahan dari yang diwasiatkan.
Kenapa dia pergi ubah namanya? Langsung ke notaris. Wasiat itu kan diambil setelah meninggal. Itu bedanya wasiat dengan pemberian. Makanya saya tanya tadi, wasiat atau pemberian? Kalau dunia wasiat, wasiat itu dikasih setelah meninggal, seperti warisan. Bukan saat hidup. Beda hibah, beda pemberian, didapat saat hidup. Begitu. Jadi ini kesalahan. Wasiat kok diubah? Wasiat kok diubah? Memang kalau wasiat disahkan di notaris, wasiatnya ya, misalnya ada orang tua, dia punya anak 3 dan dia punya cucu. Cucu itu kan tidak dapat warisan karena ada anaknya, kan begitu. Maka si orang tua tadi, kakeknya, neneknya, boleh berwasiat untuk cucunya. Boleh. Karena dia tidak masuk dalam warisan. Dia berwasiat. Wasiatnya ini boleh disahkan di notaris. Wasiatnya bukan diubah nama yang diwasiatkan. Bukan. Itu nanti setelah bagi warisan, sebelum dibagi harus ada lihat dulu wasiatnya. Dikasih keluar wasiatnya, baru bagi warisan. Bukan dari sekarang sudah dibagi itu wasiat. Salah. Wasiat itu setelah meninggal. Yang dilihat wasiatnya dulu, baru warisan. Ini kesalahannya ini. Ini masalah. Wajar anak. Kalau saudara-saudaranya yang lain menuntut, wajar. Memang dia kesalahannya di situ. Wallahualam. Tapi bisa jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai situ. Ana mewakili Ustaz mengucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, dan ana juga mewakili teman-teman mengucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktu, ilmu dan tenaganya. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya. Baik, ana tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.